Bapak, Ibu Pandita, Upasaka, Upasika, serta saudara-saudari sedharma, marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh merupakan suatu karma baik. Pada kesempatan hari ini kita masih dapat memanjatkan parita-parita suci untuk mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, dan semua makhluk untuk kebahagiaan mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk berbagi atau sharing Dharma. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan topik dengan judul 4 jenis orang di dunia ini. Mari kita lihat pada slide berikut. Ya, judulnya adalah 4 jenis orang di dunia ini. 4 jenis orang di dunia ini sudah dijelaskan atau dibabarkan oleh Sang Buddha, yaitu dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, Sutta ke-96, Raga Winaya Sutta, dan pada Sutta ke-99, Sikha Sutta. Ya, jadi pada sutta tersebut, Buddha menjelaskan ada 4 jenis orang di dunia ini. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam topik, ada satu kutipan ayat Dhammapada, yaitu Atthawaga syair ke-159. Yang berbunyi, sebagaimana dia mendidik orang lain, begitulah hendaknya dia memperlakukan dirinya sendiri. Sesungguhnya dia yang telah mengendalikan dirinya dengan baik, bolehlah mengendalikan orang lain, karena diri sendiri sesungguhnya sukar untuk dikendalikan. Ya, ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin kita juga sering dengar kutipan ini, kalau kita ingin memberi nasihat atau mengajak orang lain berbuat baik, kita sendiri pun harus menjadi orang baik terlebih dahulu. Ya, misalkan kita mengharapkan pasangan kita adalah pasangan yang baik. Seorang suami mengharapkan istri yang baik, seorang istri mengharapkan suami yang baik. Kita sendiri pun harus menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu. Ya, jangan kita mengharapkan orang lain baik kepada kita, tapi perilaku kita tidak baik kepada orang lain gitu. Sama pun dengan anak-anak kita. Misalnya kita punya anak, tentu harapan kita adalah ingin mereka menjadi anak yang baik. Namun sebelum itu, kita sendiri pun harus menjadi orang tua yang baik. Jadi kita harus memberi contoh kepada orang lain bahwa diri kita sudah baik, baru kita dapat mengajak orang lain untuk menjadi baik juga. Baik, kita lanjut slide berikut. Sekarang ini keadaan di masyarakat, entah itu di kota-kota besar maupun di desa-desa, kita pasti sering menjumpai banyak orang yang memiliki sifat yang persis sama. Misalnya ada orang yang perilakunya baik, pendiam, dan tidak pernah mau ambil pusing dengan masalah orang lain. Yang penting dia sendiri tidak berbuat buruk dan tidak merugikan pihak lain. Nah, ini teman-teman yang perempuan khususnya ya, yang suka nonton sinetron atau film gitu, pasti tidak asing dengan gambar di slide ini ya, yang atas. Ya, namanya Rangga ya, Rangga di film AADC. Nah, ini sosok yang tipe yang pertama ini ya, cocok digambarkan oleh sosok Rangga ini ya. Jadi si Rangga ini dalam kehidupan sehari-hari itu orangnya pendiam, cuek ya, tidak pernah bersosialisasi gitu. Yang penting apa yang dia perlu ya dia ituin sendiri gitu ya, dia penuhi sendiri gitu, dia tidak pernah bergaul atau ngurusin urusan orang lain gitu ya. Nah, ini cocok sekali digambarkan oleh sosok Rangga ya. Kemudian ada juga orang yang memiliki sifat yang selalu mendorong orang lain untuk berbuat baik atau melakukan hal-hal yang bermanfaat, tetapi dia sendiri tidak pernah
berusaha untuk melakukan apa yang dianjurkan kepada orang lain. Nah, ini bisa dicontohkan oleh film kartun itu di slide tersebut ada gambar namanya Mr. Krab ya. Kalau teman-teman atau adik-adik tahu di film SpongeBob ya. Nah, itu ada namanya Mr. Krab. Nah, ini cocok digambarkan oleh Mr. Krab, karakter yang tipe orang yang kedua ini ya. Jadi Mr. Krab itu seringkali mengajak pegawainya ya, si SpongeBob untuk rajin bekerja. Ayo kamu harus rajin bekerja, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu ya, jangan malas gitu. Dia memotivasi orang lain. Tetapi karakter si Mr. Krab sendiri adalah sosoknya itu dia mata duitan ya. Udah gitu pelit dan banyak orang yang membenci dia gitu. Nah, ini karakter yang kedua. Kita lihat slide berikutnya. Nah, selain itu juga kita sering menjumpai orang yang memiliki sifat masa bodoh. Ini tipe yang ketiga ya. Masa bodoh atau cuek dan tidak mau berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Nah, ibu-ibu kalau ngelihat slide ini di sebelah kiri atas itu ada gambar ibu-ibu yang ikonik ya. Tentu ibu-ibu yang suka nonton sinetron nih tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini ya. Ini adalah ibu-ibu yang ikonik dengan peran antagonis ya. Jadi dia tidak suka berbuat kebajikan, kerjanya hanya marah-marah, dendam, benci, suka menyiksa dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah ya tidak ada yang seperti ibu-ibu ini ya di sinetron ya. Menyiksa suaminya, menyiksa anaknya, mudah-mudahan tidak ada. Nah, kemudian ada tipe yang keempat. Ada orang yang memiliki sifat baik, moralitas yang baik. Selain untuk diri sendiri, dia juga selalu menganjurkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, kalau kita lihat di slide ini ada foto, mungkin yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang tinggal di daerah Cipanas tahu dengan tokoh ini ya. Dia adalah Bribka Ase ya. Bapak polisi yang menjadi panutan ya. Kenapa jadi panutan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka lihat ke Cipanas gitu ya, pasti suka ketemu Bapak Ase ini ya. Dia orangnya disiplin. Mau cuacanya dingin, hujan, atau panas, dia pasti bertugas di sana ya dengan rajin gitu. Nah, tetapi dia tidak hanya mengatur lalu lintas, tapi dia menganjurkan orang lain untuk kebaikan orang lain juga ya. Jadi kalau ada orang pengendara yang melanggar lalu lintas, suka diberi nasihat sama beliau. Misalkan naik motor nggak pakai helm, suka dinasehatin sama Bapak AC gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang tipe orang keempat. Kita lihat slide berikutnya. Ya, seperti halnya di dalam Raga Winaya Sutta, Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan ada 4 ya, seperti yang tadi dicontohkan, ada 4 jenis orang di dunia ini. Yang pertama yaitu orang yang hidup untuk kebaikannya sendiri, tetapi tidak untuk kebaikan orang lain. Yang kedua, orang yang hidup untuk kebaikan orang lain, tapi tidak untuk kebaikan diri sendiri. Yang ketiga, orang yang hidup tidak untuk kebaikan sendiri, dan tidak juga untuk kebaikan orang lain. Dan tipe yang keempat adalah orang yang hidup untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan orang lain. Baik, kita lihat slide berikutnya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tipe orang yang hidup untuk kebaikannya sendiri, tetapi tidak untuk kebaikan orang lain. Bagaimana orang hidup untuk kebaikannya sendiri tapi tidak untuk kebaikan orang lain? Sang Buddha menjelaskan bahwa sifat yang pertama ini adalah seseorang yang berlatih untuk menghilangkan nafsu, kebencian, dan kebodohan batin di dalam dirinya, tapi tidak mendorong orang lain untuk menghapus nafsu, kebencian, dan kebodohan batin. Dia sendiri menjauhkan diri dari membunuh, mencuri, perilaku seksual yang salah, ucapan yang tidak benar, dan zat-zat yang bersifat racun, tapi tidak mendorong orang lain untuk mengendalikan diri seperti itu. Sehingga apa yang dilakukannya hanya membawa manfaat untuk diri dia sendiri, namun tidak untuk
orang lain. Ya, ini adalah tipe orang yang pertama ya. Contohnya apa nih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Kita misalnya ada orang, Bapak atau Ibu atau kita sendiri bahkan ya. Misalnya tiap hari kita rajin ke wihara ya. Tiap hari Senin ke wihara, Selasa ke wihara, Rabu ke wihara, Kamis ke wihara, Jumat ke wihara, Sabtu ke wihara, Minggu ke wihara. Tetapi rumah tangganya dia tidak urus dengan baik gitu ya. Atau ditelantarkan. Anaknya, istrinya, suaminya ditelantarkan. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Kita tidak bisa hidup seperti ini ya. Ini kok tiap hari misalkan, oh si papa tiap hari kerjanya ke wihara terus, meditasi terus. Tapi kok mama nggak pernah diperhatiin ya. Muka mama ini sampai banyak jamuran begini, ini nggak pernah diperhatiin sama si papa. Atau istrinya gitu ya. Istrinya juga sama seperti itu, tiap hari ke wihara, tapi suaminya tidak diperhatikan. Nah, ini adalah contoh dari tipe orang yang pertama ya. Dia berbuat baik untuk diri dia sendiri, tapi dia tidak mendorong orang lain untuk berbuat baik. Seharusnya seperti apa? Jadi misalkan suaminya ke wihara, sudah rajin, tidak ada salahnya kita mengajak istri kita atau anak kita ikut rajin ke wihara juga gitu ya. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Ada juga orang dengan jenis seperti ini yang hanya menghindari perbuatan jahat, namun tidak melakukan kebajikan. Hal ini membuat nilai kebajikannya tidak negatif, tidak juga positif, melainkan nilainya netral ya. Ini netral bukan nama band ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita tidak melakukan kebajikan, misalnya kan kita menghindari mencuri, membunuh, berbuat asusila, berbohong, dan lain sebagainya. Kita tidak minum keras. Tapi apakah itu baik? Baik tentu saja ya. Tapi tidak ada nilainya gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin kehidupan kita terlahir di alam berikutnya, di alam bahagia, tentu kita harus mengisi dengan nilai yang positif atau nilai kebajikan gitu. Jadi ada tipe orang yang seperti ini, kita menghindari pembunuhan, menghindari berbuat asusila, menghindari berkata bohong, itu baik-baik, tapi nilai kebajikannya belum ada karena hanya menghindari. Kita harus bikin nilainya jadi plus gitu ya. Kita lihat slide berikutnya. Ini tipe orang yang kedua, orang yang hidup untuk kebaikan orang lain, tetapi tidak untuk kebaikannya sendiri. Tipe orang yang kedua ini mendorong orang lain menghilangkan nafsu, kebencian, dan kebodohan batin. Tapi dia sendiri tidak berlatih untuk menghapusnya. Dia mendorong orang lain untuk menjauhkan diri dari membunuh, mencuri, perilaku seksual yang salah, ucapan yang tidak benar, dan zat-zat yang bersifat racun. Tapi dia sendiri tidak mempraktekkan pengendalian diri seperti itu ya. Nah, jadi kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu hafal Pancasila, hafal pasti ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, dan makan atau minuman yang memabukkan. Tapi kalau kita hafal, apakah kita sering mempraktekannya? Belum tentu ya. Mungkin misalkan sila yang pertama, membunuh. Kita suka memberitahu anak kita, itu kamu jangan suka berantem sama teman kamu, ya. Teman kamu itu kan manusia, harus disayangi, jangan menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang tua misalnya masih suka mancingin ikan, ya, berburu burung, suka menyiksa binatang, itu kita sama saja memberi contoh yang tidak benar gitu ya. Kita hanya bisa menghimbau orang untuk berbuat baik, tapi diri kita juga lupa untuk berbuat baik gitu ya. Kemudian contoh yang lain korupsi ya, mencuri misalkan. Kita suka ajarkan anak kita jangan mencuri gitu. Itu barang orang, punya orang, kita jangan curi. Tapi kita orang tua misalnya suka korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ketangkap KPK dan lain sebagainya. Terus jangan berbuat asusila nih ya, khususnya ibu-ibu ya yang suka nonton drakor atau drama Korea ya. Pasti di situ suka
kesel kalau ngelihat di drama Korea ada istilahnya perselingkuhan gitu ya. Nah terus si ibu ini marah ke suaminya gitu. Papa, kamu jangan ikut-ikutan kayak drama Korea itu ya. Suka selingkuh misalkan suaminya. Nanti kalau ketahuan selingkuh nanti mama gigit nih pokoknya. Nah tapi apa yang dilakukan sama istrinya, mungkin istrinya ngelihat tetangganya, aduh, wah ganteng juga ini tetangga saya kayak bintang Bollywood ya. Amir Khan di sebelah kiri kayak Amir Khan nih. Di sebelah kanan kayak Amitabh Bachchan. Pas ngelihat suaminya sendiri, aduh amit-amit nih. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus menghindari perbuatan asusila, kita bisa meminta orang lain untuk menghindari, kita juga harus praktekkan. Kemudian berbohong atau berucap salah ya. Kita suka menganjurkan orang, jangan suka gosipin orang, jangan suka menjelek-jelekan orang. Tetapi diri kita sendiri juga masih suka ngomongin orang ya. Tapi di depannya minta maaf dulu ya. Biasanya seperti ini, misalnya, bu, maaf nih ya, bukannya saya mau ngomongin orang ya, tetapi dia ngomongin orang gitu ya. Itu si Bu Mince kenapa pulangnya malam terus ya. Saya bukan mau ngomongin dia nih ya, tapi itu termasuk ngomongin orang juga ya. Kemudian yang kelima, makan atau minuman yang memabukkan atau misalkan zat-zat yang membuat ketagihan gitu ya. Kita suka minta anak kita jangan pakai narkoba, jangan mabuk-mabukan, jangan merokok. Tetapi di rumah kita misalnya sering merokok dan lain sebagainya. Itu sama saja kita memberi contoh yang tidak baik. Ya, kita lihat pada slide berikutnya. Tipe kedua ini tidak jauh berbeda seperti orang yang mempunyai pengetahuan dharma banyak, sering mengikuti puja bakti, banyak baca buku, banyak belajar dan sebagainya. Tetapi perbuatan sehari-hari bertentangan dengan dharma, tidak sesuai dengan dharma. Menganjurkan harus mengembangkan Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK, tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ketika bertemu orang lain atau bahkan kawan sendiri bila berbicara tetap tidak baik, mudah ngomel-ngomel, pengetahuan tentang metanya atau kasih sayangnya tidak dapat dikembangkan dalam hati. Ya, misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari ditanya, Bapak Ibu rajin ke wihara? Rajin. Rajin meditasi? Rajin. Rajin baca sutanya? Rajin. Rajin function? Rajin. Rajin ngegosip? Masih rajin. Nah, itu sama aja seperti halnya dalam kutipan ini ya. Kita rajin berbuat baik, tapi kita tetap berbuat jahat juga gitu. Nah, oleh sebab itu perbuatan yang kurang baik harus kita hindari. Baik, berikut ada satu video yang cukup menarik. Mari kita simak bersama-sama. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Pagi, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolongin dong, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah dia doang. Tolongin itu. Elah, guys. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Itu satu cuplikan video yang cukup menarik ya. Jadi kebanyakan dari kita saat melihat orang lain susah, ada yang sifat kita tidak peduli dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang cuman memperhatikan aja, ada yang cuman menyuruh saja, ada yang hanya posting ke media sosial saja gitu. Nah ini adalah salah satu contoh dari sifat orang yang kedua gitu. Nah ini harus kita kurangi ya. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Ini adalah tipe orang yang ketiga, yaitu orang yang hidup tidak untuk kebaikannya sendiri dan tidak juga untuk kebaikan orang lain.
Selanjutnya tipe orang yang ketiga yaitu orang yang hidup tidak untuk kebaikannya sendiri dan tidak untuk kebaikan orang lain. Tipe orang seperti ini tidak pernah mau berlatih untuk menghilangkan nafsu, kebencian, dan kebodohan batinnya sendiri. Dan tidak juga mendorong orang lain untuk melakukan itu. Dia sendiri tidak berlatih untuk menjauhkan diri dari membunuh dan sebagainya. Dan tidak juga mendorong orang lain untuk mengendalikan seperti itu. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan ada teman kita yang berperilaku kurang baik gitu ya. Kemudian saat kita mau ke wihara, dia bertanya gitu, untuk apa kamu ke wihara? Ya untuk berbuat baik gitu ya. Ah buat apa ke wihara? Memangnya kalau kamu ke wihara tiap hari kamu jadi suci? Enggak kan? Nah mendingan nggak usah ke wihara, seperti saya aja, kita males-malesan di sini aja gitu ya. Ke wihara itu capek tahu nggak? Apalagi di Sakyawanaram ya. Bapak Ibu tahu sendiri ya banyak tangganya. Wah ngapain ke wihara Sakyawanaram, capek, tangganya banyak banget. Udah mendingan gak usah ke wihara gitu. Kamu di wihara itu pas kebaktian duduknya sila di lantai. Ya, itu capek, lama banget, pegel. Ya. Terus kamu harus meditasi, meditasi itu semutan tahu nggak? Ngapain ke wihara gitu ya. Kemudian yang ceramah, aduh lama banget ceramahnya, bikin bosen, ngantuk, dan sebagainya. Kemudian di wihara itu saya banyak musuh lagi. Aduh males deh saya ke wihara. Nah itu adalah contoh orang yang berperilaku tipe orang yang ketiga gitu ya. Dia tidak berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dia juga menganjurkan orang lain untuk tidak berbuat kebajikan ya. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak ada yang seperti tipe ketiga ini ya. Kemudian contoh yang lain misalkan di lingkungan kita banyak orang yang suka mabuk, banyak orang yang suka narkoba, ya kadang-kadang kita kalau salah pergaulan suka diajakin gitu ya. Nih kalau kamu lelaki sejati, ayo cobain narkoba ini, atau cobain rokok ini gitu ya. Nah kalau kita ketagihan, kita diminta untuk terus meminta gitu ya. Sehingga kesempatan kita untuk berbuat kebajikan itu sangat kecil gitu ya. Nah ini harus kita hindari. Baik kita lihat slide berikutnya. Ada tipe yang keempat, yaitu seseorang yang hidup untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan orang lain. Selain melatih diri untuk menghilangkan nafsu kebencian dan kebodohan batin, dia juga mendorong orang lain untuk melakukan apa yang dia praktekkan. Dia sendiri berlatih menjauhkan diri dari membunuh dan sebagainya. Dan dia juga mendorong orang lain untuk melatih mengendalikan seperti itu. Nah, misalnya kan contohnya apa? Tetangga kita ya, kadang kalau di bertetanggaan gitu, kita menjumpai tetangga kita sering bertengkar dan lain sebagainya. Sebagai tetangga yang baik, sahabat yang baik gitu, tidak ada salahnya misalkan kita tahu bahwa misalkan suaminya dituduh sesuatu, kita kenal suaminya seperti apa, baik dan lain sebagainya, tidak ada salahnya kita membantu, kita memberi nasihat dan lain sebagainya bahwa suaminya bukan seperti itu ya. Bukan malah sebaliknya, malah misalkan ada tetangga kita bertengkar, kita malah ngompor-ngomporin gitu ya. Wah suami kamu itu memang kurang ajar itu, nggak bisa itu kamu punya suami kayak gitu. Nah itu adalah contoh yang tidak benar gitu ya. Misalkan kita punya tetangga, suami kita ada masalah, kita bantu untuk menyelesaikannya dengan baik-baik gitu ya. Jadi membawa manfaat untuk diri kita sendiri, kita bahagia, kita memberi manfaat untuk orang lain juga, tetangga kita rukun kembali gitu ya. Baik, kita lihat ada satu video lagi ya. Alif, maju orang tiga bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain.
Barusan adalah salah satu cuplikan video yang simple, sederhana, tapi cukup menarik ya. Jadi di situ ada seorang anak kecil yang diajak main, tapi ketika ia melihat ada ibunya sedang mencuci pakaian, dia tergerak hatinya lalu dia memilih untuk membantu ibunya dibandingkan untuk bermain ya. Itu dia mengembangkan kebajikan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain gitu ya. Jadi saat dia melihat ibunya sedang sibuk mencuci, timbullah rasa kasihan mungkin gitu ya. Kemudian dia tergerak hatinya, dia memunculkan cinta kasihnya. Dia lalu memilih untuk membantu ibunya. Jadi dia mengembangkan kebajikan untuk diri dia sendiri dan juga dia membantu untuk kebajikan orang lain gitu ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah jenis yang manakah saya dari 4 tipe orang tersebut? Mungkin ditimbang-timbang dulu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dari contoh-contoh yang sudah diberikan. Jenis yang manakah saya? Yang pertama, yang kedua, ketiga, atau keempat? Baik, kita lihat slide berikutnya. Tentu dari 4 jenis manusia yang diuraikan di atas, kita semua mengharapkan bisa menjadi manusia yang hidup untuk kebaikan sendiri dan untuk kebaikan orang lain ya. Jadi tipe yang keempat itu adalah yang paling ideal. Menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kita atau keberadaan setiap orang tidak mungkin bisa dilepaskan dari keluarga dan masyarakat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar hidup sendiri, yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Ya, jadi tentu saja kita akan idealnya memilih yang nomor 4 ini ya. Kita bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Petapa Gotama sendiri memberikan contoh ya. Petapa Gotama setelah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha tidak hanya berdiam diri, tetapi masih mau membantu serta menolong umat manusia untuk terbebas dari samsara. Usaha untuk merealisasi nibbana yang dilakukan Sang Buddha selain untuk membebaskan diri, beliau dari samsara juga membawa manfaat bagi makhluk lain. Karena jasa beliaulah kita bisa mengenal yang namanya Dharma sampai saat ini. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berusaha untuk melatih diri dalam melakukan kebajikan. Berusaha untuk selalu menganjurkan dan mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan hal yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun makhluk lain ya. Jadi saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, tentu saja beliau bisa memilih gitu ya. Dia ingin membabarkan dharmanya kepada makhluk lain atau dharma tersebut beliau pegang untuk beliau sendiri gitu. Tetapi yang dipilih oleh Buddha adalah beliau membabarkan dharma untuk semua makhluk gitu ya. Jadi beliau mempraktekkan sampai mencapai penerangan sempurna, beliau memperoleh manfaat untuk beliau sendiri dan juga beliau memberikan manfaat untuk kita semua sehingga kita semua sampai saat ini dapat mengenal ajaran beliau. Kita lihat slide berikutnya. Tetapi jika kita belum mampu menjadi manusia tipe yang keempat, paling tidak kita menjadi manusia tipe pertama. Walaupun kita tidak menganjurkan kepada orang lain, tetapi paling tidak selalu melatih diri untuk menghilangkan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Serta mengembangkan moralitas seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan minum minuman keras. Menjadi manusia tipe yang pertama mungkin tidak memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Tetapi paling tidak dengan selalu berlatih mengikis kekotoran batin dan mengendalikan diri kita ya, tidak membawa kerugian bagi makhluk lain gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya tidak bisa menjadi batu pondasi, kita jangan jadi batu sandungan gitu ya.
bila kita tidak dapat berbuat kebajikan untuk orang lain, paling tidak kita jangan mengganggu atau merusak kebajikan orang lain gitu ya. Nah, tidak ada salahnya kita mencoba dari diri kita sendiri gitu ya. Kita berlatih menghindari membunuh, mencuri, berbuat asusila, minum minuman keras, berbohong, dan lain sebagainya. Setelah kita dapat mengembangkan hal tersebut, barulah kita bisa meminta orang lain berbuat kebajikan untuk yang lainnya ya. Seperti kutipan Dhammapada yang pertama tadi ya, kita harus mencontoh diri kita sendiri dulu. Saat kita sudah bisa berbuat kebajikan, kita baru bisa memberikan contoh untuk orang lain berbuat kebajikan juga. Baik, sebagai penutup, ini ada salah satu kutipan yang sungguh baik ya, kita lihat slide berikutnya, yaitu dari Albert Einstein. Semua pasti tahu ya yang namanya Albert Einstein, ilmuwan yang begitu terkenal ya ke seluruh dunia. Apa yang beliau katakan? Agama masa depan adalah agama kosmik, melampaui Tuhan sebagai pribadi serta menghindari dogma dan teologi, mencakup baik alamiah maupun spiritual. Agama tersebut seharusnya didasarkan pada rasa keagamaan yang timbul dari pengalaman akan segala sesuatu yang alamiah dan spiritual, berupa kesatuan yang penuh arti. Ajaran Buddha menjawab gambaran tersebut. Jika ada agama yang memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan modern, itu adalah ajaran Buddha ya. Begitu luar biasa apa yang beliau sampaikan ya. Bahwa ajaran Buddha itu begitu luar biasa. Kita yang sudah mengenal ajaran Buddha, sebaiknya tidak ada salahnya kita bersyukur ya. Bahwa saat ini kita mengenal ajaran Buddha yang luar biasa ya. Oleh sebab itu kita jangan sia-siakan, saat ini kita memiliki kesempatan yang sangat bagus sekali ya, karena kita bisa belajar ajaran agama Buddha, jadi jangan kita sia-siakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, slide terakhir ya. Bapak, Ibu, Upasaka, Upasika, Saudara-saudari sedharma, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama penyampaian, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Akhir kata dari kami, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kami akhiri dengan mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.